Oke, kita ulangi lagi menu-menu yang ada di Logic Controller ini apa saja. Jadi apabila tampilan di HP adalah menunya pertama adalah Inventory Control, ini untuk material, kemudian Progress ini untuk menginput progresnya mulai dari preliminary, struktur, dan arsitektur. Selanjutnya report material, ini mengenai penggunaan materialnya. Report untuk penggunaan material per item. Kemudian untuk opnam ini adalah untuk menilai pekerjaan pekerja dalam satu periode. Ini kelompokan per masing-masing item. Kemudian ada lagi upah, report upah seperti ini, report upah ini untuk memberikan laporan upah dalam beberapa periode, dan ini ada warning-warningnya di sini, over atau saving. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk payment. Nah, payment ini ada pembayaran dari owner, ini juga harus diinput. Kemudian untuk selanjutnya, ini yang penting untuk project manager dan mengambil keputusan adalah project performance. Jadi performance-nya project sampai dengan mulai awal sampai terakhir itu seperti apa cash flow-nya, seperti apa outstanding-nya, seperti apa kumulatif payment-nya, dan deviasinya berapa, progres kemajuannya berapa. Kemudian secara visual dapat ditampilkan grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya jadi biru ini adalah aktualnya, kemudian yang ini adalah rencananya. Jadi yang saya contohkan ini aktual terhadap rencananya mirip-mirip ya, jadi dibuat mirip. Kemudian cash flow-nya seperti ini tinggi karena ada DP. Kemudian DP ini secara progresif per bulan ada pengembalian sehingga sampai terakhir adalah min 5%. Di awal ini kita berikan contoh apabila DP-nya 30%. Kemudian kumulatif payment-nya adalah S-curve-nya seperti ini. Ini berarti ada pembayaran yang tertunda selama 2 bulan di Juli, dan Agustus. Ini semua kalau di dalam versi desktopnya adalah seperti ini. Menu kategori ini seperti ini, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian report grafisnya adalah seperti ini, sama. Jadi apabila kita menggunakan contoh apabila reportnya kita buat dalam grafis, histogram misalkan, kalau dalam histogram seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Seperti ini ada dalam histogram.
Oke, sobat kontraktor semuanya. Review secara singkat untuk Project Controller dan Monitoring Apps ini adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi Project Controller dan Monitoring Apps ini sebagai salah satu tools untuk manajemen project, di mana penggunaannya lebih efisien karena berbasiskan mobile and web apps dengan data tersimpan di cloud server. Tentu saja selain tools manajemen di atas, untuk manajemen proyek yang lain tetap harus dibuat oleh tim project agar project berjalan optimal, tepat waktu, dan efisien, yaitu antara lain project planning, Gantt chart analysis and tracking, kemudian resources management, issue and risk management, quality, QA and QC management, project costing management, document management, dan lain-lain. Yang kedua, file terintegrasi dan online, sehingga data selalu up to date dan lebih mudah untuk berkolaborasi antara head office dan site. Berikutnya yang ketiga, input material dan progres lapangan menjadi lebih mudah karena langsung on the spot melalui aplikasi di handphone masing-masing personel tim project. Laporan material tersusun mulai dari barang masuk, barang keluar, dan stok akhir, hingga report pemakaian material beserta warningnya yang langsung tampil di aplikasi maupun di tabel server. Yang kelima, untuk inventory material, logistik tidak perlu lagi membuat pembukuan kartu stok. Hanya cukup memberikan input yang sudah melalui handphone, dan data material akan tersusun rapi di tabel server maupun di aplikasi. Sehingga tugas logistik jauh menjadi lebih ringan. Dan ini biasanya yang sering menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk lebih mudahnya untuk pencarian data material maksudnya, ada fasilitas fungsi search untuk mencari informasi data material mengenai nomor TTM, nama material, nomor PO, beserta foto dan tanggal dan lain-lain, sehingga lebih memudahkan untuk cek dan recheck dan trace untuk cost control dan purchasing dalam pembayaran ke supplier. Keenam, untuk input aplikasi hanya diperlukan pada inventory, progress, dan payment. Itu pun hanya OK dan non OK. Karena progress telah diinput di menu progress pada aplikasi. Selanjutnya, report progress, nama mandor, report upah, report material, project performance, dan grafik. Datanya akan secara tersaji secara otomatis di aplikasi maupun di data cloud server. Kemudian yang ke-8, untuk pengendalian budget upah akan menjadi lebih mudah karena data report upah akan membandingkan antara man hours dan produktivitas, dan semuanya terekod yang akan membantu untuk pengendalian budget upah. Di kolom ini untuk pengendaliannya. Yang ke-9, dalam progress project, semua tim bisa input assessment progress setiap saat di lapangan dan mengupload foto kondisi di lapangan pada saat itu juga, serta menentukan target finish date-nya pada setiap item pekerjaan, sehingga semua tim project aware dan membuat decision making dengan cepat dan tepat. Yang terakhir ke-10 adalah
Pada report project performance, dapat dengan mudah diketahui progres aktual, progres target atau rencana, deviasi, kumulatif payment, outstanding payment, serta cash flow progress to payment. Sehingga project manager dan pengambil keputusan lebih mudah dan cepat untuk mengambil tindakan manajemen yang diperlukan. Oke Sobat Sonok semuanya, demikianlah review singkat mengenai aplikasi Project Controller dan Monitoring yang telah saya buat beserta kelebihannya. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, and share, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan info-info dan update terbaru dari saya. Dan apabila Sobat Kontraktor semuanya memerlukan informasi lebih jauh mengenai aplikasi ini, akan saya sertakan nomor WA yang saya tulis di deskripsi. Terima kasih.